Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Denny Wijaya, mahasiswa Universitas Palembang, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Sipil, dengan nomor induk mahasiswa 25.410.006.P. Baiklah, di 15 menit ke depan, saya akan menjelaskan tugas dari mata kuliah kimia dasar, yaitu tentang kimia air dalam teknik sipil. Adapun pendahuluannya, air merupakan sangat penting dalam ilmu teknik sipil, yaitu air merupakan salah satu sumber daya alam yang sangat vital dalam bidang teknik sipil. Hampir seluruh aspek perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan infrastruktur berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan air. Air merupakan elemen vital dalam teknik sipil karena digunakan dalam sistem penyediaan air bersih, pengolahan air limbah, dan konstruksi lainnya seperti konstruksi beton dan kuring. Kualitas kimia air berpengaruh langsung terhadap kesehatan manusia, lingkungan, dan dan keawetan struktur. Adapun ruang lingkup kimia air adalah cabang ilmu yang mempelajari komposisi, sifat, reaksi, dan perubahan kimia air, serta dampaknya terhadap manusia, lingkungan, dan material. Dalam teknik sipil, ruang lingkup kimia air sangat luas karena berkaitan langsung dengan sistem air dan infrastruktur. Adapun sifat fisik air, yaitu membahas tentang air yang dapat diamati secara langsung antara lain seperti suhu yang mempengaruhi reaksi kimia dan aktivitas biologis. Kekeruhan menunjukkan adanya partikel dan tersuspensi, warna dan bau, indikasi adanya zat pencemar, dan konduktivitas listrik yang berkaitan dengan kandungan ion yang terlarut. Dalam teknik sipil, sifat fisik air penting untuk penilaian kualitas awal air dan desain untuk pengolahan. Dan selanjutnya ada sifat kimia air. Sifat kimia air mencakup parameter kimia yang menentukan kualitas air, seperti pH atau tingkat keasaman atau kebasahan air, alkalinitas, yaitu kemampuan air menetralkan asam, kesadahan atau kandungan ion Ca2+ dan Mg2+ atau magnesium, oksigen terlarut, penting bagi kehidupan akuatik, dan zat terlarut TDS atau jumlah total zat terlarut. Di sini ada reaksi air dengan material dan pengolahan air. Air bersih dan pengertiannya. Pengertian air bersih adalah air yang layak digunakan untuk keperluan sehari-hari seperti mandi, mencuci, memasak, dan sanitasi, serta tidak membahayakan kesehatan manusia apabila digunakan sesuai peruntukannya. Air bersih harus memenuhi persyaratan seperti fisik, jernih, tidak berwarna dan tidak berbau, dan tidak berasa. Persyaratan kimia yaitu tidak mengandung zat beracun atau logam berat melebihi ambang batas, biologis, bebas dari mikroorganisme patogen yang berbahaya. Air bersih tidak selalu sama dengan air minum, karena air minum memerlukan standar kualitas yang lebih ketat. Adapun parameter kimia air bersih adalah ukuran kimiawi yang digunakan untuk menilai apakah air aman dan layak digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Parameter ini sangat penting dalam teknik sipil, khususnya dalam perencanaan dan pengelolaan sistem air bersih.
Parameter kimia dari air bersih yaitu mempunyai pH atau derajat keasaman, menunjukkan tingkat keasaman atau kebasahan air. Nilai idealnya adalah 6,5 sampai 8,5. Adapun pH terlalu rendah akan menyebabkan korosi pada pipa dan pH terlalu tinggi menimbulkan rasa pahit dan endapan. Kedua, total dissolved solid rendah, menunjukkan jumlah total zat terlarut dalam air. TDS tinggi atau total dissolved solid, rasa air tidak enak berpotensi menimbulkan kerak. Dan batas umum air bersih yaitu kurang dari atau sama dengan 500 mg per liter. Kesadahan disebabkan oleh ion kalsium dan magnesium. Air terlalu sada membentuk kerak pada pipa peralatan kesadahan dan masih dapat diterima sebagai untuk air bersih. Adapun selanjutnya yaitu bebas dari logam berat. Contoh timbal, merkuri, dan kadmium bersifat toksik meskipun dalam konsentrasi kecil. Harus berada di bawah ambang batas baku mutu. Peran air bersih dalam teknik sipil yaitu air bersih merupakan elemen yang sangat penting dalam bidang teknik sipil karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur, dan keberlanjutan lingkungan. Adapun sistem penyediaan air yaitu penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, air bersih digunakan untuk mandi, mencuci, memasak, dan kebutuhan rumah tangga lainnya. Distribusi dan penyimpanan dan perlindungan kesehatan masyarakat. Perencanaan sistem air bersih yaitu sistem pengambilan air baku, instalasi pengolahan air, dan reservoir. Perlindungan kesehatan masyarakat yaitu air bersih yang berkualitas dapat mencegah penyakit berbasis air, mengurangi risiko pencemaran. Teknik sipil berkontribusi langsung terhadap peningkatan kualitas hidup dan kesehatan publik. Dukungan terhadap kegiatan konstruksi air bersih digunakan dalam pembuatan beton dan mortar, proses hidrasi semen, dan kuring beton. Dan selanjutnya adalah air limbah dan pengertiannya. Air limbah adalah air sisa yang berasal dari berbagai aktivitas manusia yang telah mengalami penurunan kualitas sehingga tidak layak digunakan kembali secara langsung tanpa pengolahan terlebih dahulu. Air limbah umumnya berasal dari kegiatan rumah tangga, industri, perkantoran, dan fasilitas umum. Kandungan kimia air limbah biasanya mengandung zat organik, sisa makanan, lemak, dan protein, senyawa anorganik yaitu garam dan logam, mikroorganisme patogen, dan bahan kimia yang berbahaya, tergantung dari sumbernya. Dampak dari air limbah, jika air limbah dibuang tanpa pengolahan, dapat menyebabkan pencemaran air, permukaan, dan air tanah, penyebaran penyakit, kerusakan ekosistem dan ekosistem perairan. Air limbah dalam teknik sipil yaitu air limbah dengan objek penting karena harus dikumpulkan dan diolah melalui sistem yang tepat, memerlukan perencanaan jaringan perpipaan dan IPAL, bertujuan melindungi lingkungan dan kesehatan masyarakat. Adapun metode pengolahan air limbah yaitu pengolahan air limbah adalah serangkaian proses yang bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan zat pencemar dalam air limbah sehingga air aman dibuang ke lingkungan atau digunakan kembali sesuai peruntukannya. Adapun metodenya yaitu metode pengolahan fisik. Metode pengolahan fisik bertujuan menghilangkan partikel kasar dan padatan tersuspensi. Contoh proses pengolahan fisik yaitu dengan cara penyaringan atau screening, pengendapan atau sedimentasi, dan floatasi. Tahap ini
mengurangi beban pencemar pada proses selanjutnya. Selanjutnya ada metode pengolahan kimia, yaitu menghilangkan zat pencemar melalui reaksi kimia. Contoh proses dari pengolahan kimia adalah koagulasi dan flokkuasi, netralisasi pH, dan presipitasi logam berat. Metode ini digunakan bila air limbah mengandung bahan kimia tertentu. Dan selanjutnya ada metode pengolahan biologis. Metode pengolahan biologis yaitu memanfaatkan mikroorganisme untuk menguraikan zat organik. Contoh dari jenis proses pengolahan biologis yaitu aerob, yaitu lumpur aktif dan biofilter, dan anaerob, digester, dan kolam anaerob. Tahap ini sangat efektif untuk air limbah domestik. Selanjutnya ada air sada dan pengertiannya. Air sada adalah air yang mengandung kadar ion kalsium Ca2+ dan magnesium Mg2+ yang cukup tinggi. Kandungan ion-ion ini berasal dari pelarutan mineral batuan, terutama batu kapur dan dolomit yang dilalui oleh air. Air sada tidak berbahaya bagi kesehatan, namun menimbulkan berbagai masalah teknis dalam sistem air dan peralatan. Air sada umumnya berasal dari air tanah. Adapun jenis air sada yaitu sada sementara disebabkan oleh bikarbonat kalsium dan magnesium dan dapat dikurangi dengan pemanasan. Dan selanjutnya sada permanen disebabkan oleh sulfat dan klorida kalsium, magnesium, dan tidak dapat dihilangkan dengan cara pemanasan. Dampak air sada dalam teknik sipil yaitu air sada akan menjadi perhatian karena menurunkan efisiensi sistem perpipaan atau kerak pada pipa, mempercepat kerusakan peralatan dan instalasi, meningkatkan biaya perawatan, dan penurunan efisiensi sistem. Adapun pengelolaan air sada adalah proses mengurangi atau menghilangkan kesadahan air, yaitu kandungan ion kalsium Ca2+ dan magnesium Mg2+, agar air tidak menimbulkan masalah teknis pada sistem air dan peralatan. Adapun cara pengolahan air sada yaitu dengan metode seperti pemanasan. Metode pengolahan air sada dengan pemanasan atau boiling digunakan untuk air sada sementara. Bikarbonat kalsium dan magnesium terurai membentuk endapan. Metode ini sederhana tapi tidak efektif digunakan dengan skala besar. Adapun selanjutnya dengan penambahan kapur atau lime softening. Proses ini yaitu menggunakan CaOH2, mengendapkan Ca2+ dan magnesium sebagai senyawa tidak larut. Metode ini umum digunakan pada instalasi pengolahan air dengan skala besar. Selanjutnya ada metode pertukaran ion. Metode pertukaran ion menggunakan resin penukar ion, yaitu ion Ca2+ dan magnesium ditukar dengan ion Na+. Metode ini sangat efektif dan banyak digunakan pada sistem air domestik dan industri. Adapun kesimpulan dari air kimia dalam teknik sipil yaitu kimia air memiliki peran yang sangat penting dalam bidang teknik sipil karena berkaitan langsung dengan kesehatan masyarakat, keberlanjutan lingkungan, dan keandalan infrastruktur.
Pemahaman terhadap sifat fisik dari kimia air memungkinkan insinyur sipil merancang sistem air yang aman, efisien, dan sesuai dengan standar. Air bersih memenuhi parameter kimia tertentu agar layak digunakan dan tidak menimbulkan gangguan kesehatan maupun kerusakan pada sistem perpipaan. Air limbah perlu dikelola dan diolah dengan metode fisik, kimia, dan biologis untuk mencegah pencemaran lingkungan serta melindungi ekosistem perairan. Sementara itu, air sada meskipun tidak berbahaya bagi kesehatan, dapat menimbulkan masalah teknis sehingga memerlukan pengolahan khusus. Dengan pengelolaan kimia air yang baik, teknik sipil berperan dalam menjamin ketersediaan air bersih yang aman, mengendalikan pencemaran air limbah, melindungi dan memperpanjang umur infrastruktur. Oleh karena itu, kimia air merupakan aspek fundamental dalam teknik sipil yang mendukung pembangunan berkelanjutan, ramah lingkungan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Demikianlah tugas ini saya selesaikan. Lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.